Hai hai hai, kembali lagi ke Diary Ita. Hari ini aku mau ke The Tasik Madu Heritage. Yang berlokasi di Desa Ngijo, Kecamatan Tasik Madu, Kabupaten Karanganyar. Berhubung tempat wisata ini dekat dengan tempat singgah kita cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk sampai ke lokasi. Yeay, akhirnya kita sampai ke lokasi di Tasik Madu Heritage. Yuhuy, gak sabar nih aku pengen masuk. Dan ini Pak Su baru membeli tiket masuk ya guys. Hari ini adalah spesial promo. Jadi tiket masuknya hanya Rp5.000. Lalu kita akan diberikan seperti kartu untuk membarcode kartu tersebut sebagai tanda bukti kita telah membeli tiket dan untuk masuk. Nah, ini kita sudah di depan pintu masuk The Tasik Madu Heritage. Lalu kita disambut oleh tulisan "Selamat datang The Tasik Madu Heritage". Ingin tahu bagaimana keseruan kami selama di sini? Tetap ikuti terus perjalanan kami ya. Sedikit sejarah dari The Tasik Madu Heritage atau yang dulunya dikenal dengan Argo Wisata Sondokoro ini berakar dari sejarah panjang pabrik gula Tasik Madu yang didirikan oleh Mangkunagara ke-6, dan nama Sondokoro itu sendiri berasal dari legenda pertarungan panjang 40 hari antara Kiai Sondo dan Kiai Koro hingga lahirlah nama Sondokoro. Argo Wisata Sondokoro ini pertama kali dibuka untuk umum di tahun 2006 dan sempat berhenti beroperasi di tahun 2019 berdepatan dengan virus corona. Hingga akhirnya kembali beroperasi lagi di tahun 2026 ini. Monumen mesin giling 1926 di pabrik gula Tasik Madu Karanganyar merupakan bagian dari Argo Wisata Sondokoro yang dikelola PT PN Nusantara 9. Mesin bersejarah peninggalan Belanda ini menjadi ikon edukasi di kompleks pabrik gula yang didirikan tahun 1871. Yang menawarkan nuansa tempo dulu dan sejarah industri gula sejak dibuka untuk umum pada tahun 2006. Mesin giling tahun 1926 merupakan salah satu mesin pengolah tebu yang digunakan pada masa kejayaan industri gula Belanda. Sejak tahun 2006, kompleks pabrik gula Tasik Madu dikembangkan menjadi Argo Wisata Sondokoro yang menggabungkan edukasi industri gula dengan rekreasi, termasuk pelestarian mesin-mesin tua sebagai monumen. Thank you.
Dan ini adalah salah satu mesin yang dulu sempat atau pernah dipakai waktu pabrik gula masih beroperasi. Bayangkan seberapa besar mesin itu dibanding dengan ukuran tubuh saya saja yang segini. Dan ternyata di sini terdapat wahana naik kereta uap. Ya, kereta uap, kalian nggak salah dengar. Sebab kereta api ini masih menggunakan bahan bakar kayu bakar. Ye, naik kereta uap, tut tut tut. Ya, kita dapat gerbong paling belakang, tapi nggak apa-apa. Aku nggak sabar untuk merasakan naik kereta tua pada masa zaman Belanda. Untuk harga tiket spesial promo untuk naik kereta itu hanya di harga 10.000 per orangnya ya guys. Akhirnya berangkat naik kereta uap, tut tut tut, singa Banda turun. Malah nyanyi. Yuk ikuti terus perjalanan kita naik kereta. Untuk sejarah kereta uap ini sendiri berawal dari jalur lori tebu yang dibangun untuk mendukung pabrik gula Tasikmadu yang didirikan oleh Mangkunegaran keempat pada tahun 1871. Armada loko uap seperti Tasikmadu 10 digunakan untuk mengangkut tebu dan hasil gula menuju jalur utama yang beroperasi hingga akhir tahun 1980-an sebelum diganti oleh truk. Perumahan kosong di sekitar pabrik gula Tasikmadu Karanganyar merupakan bagian dari kompleks bersejarah peninggalan era kolonial Belanda yang awalnya dibangun oleh Mangkunegaran pada tahun 1871. Perumahan-perumahan tersebut dahulu merupakan rumah dinas atau loji yang digunakan oleh pegawai, staf, dan buruh pabrik gula pada masa itu. Untuk durasi naik kereta api ini sendiri itu sekitar 15-20 menit dengan rute yang meliputi bekas rumah dinas zaman kolonial Belanda, lalu bekas terowongan kereta api zaman Belanda,
Dan yang terakhir, kawasan pabrik gula yang sudah tidak beroperasi. Maaf ya guys, di sini kameraku terlihat seperti tidak stabil ya. Dikarenakan relnya itu agak sedikit menggeronjal sehingga membuat kameraku jadi tidak stabil guys. Maafkan ya. Tepat di belakang kita itu adalah bangunan-bangunan yang sudah tidak terawat atau sudah terbengkalai yang sangat lama mungkin ya guys ya. Jadi terlihat seperti sudah horor gitu. Nah, ini dia adalah pabrik yang pernah beroperasi pada masanya. PTP Nusantara 9, Pabrik Gula Tasikmadu. Wah. Tapi sayang ya guys, sudah tidak beroperasi sehingga bangunan dan juga semak belukarnya sudah sangat rimbun sekali. Serta di sini untuk barang-barangnya juga sudah pada lapuk karena dimakan usia ya guys. Tapi tidak apa-apa, di sini kita bisa mengambil sejarahnya ya guys. Belakang kita itu adalah pabrik yang terbengkalai tadi ya guys ya. Melihat suasana pabrik yang sudah terbengkalai dan juga sudah lapuk seperti ini, saya membayangkan berapa megahnya dulu waktu saat beroperasi. Pasti gagah sekali pada masa itu. Akhirnya kita selesai guys naik keretanya, saatnya kita turun. Yuk kita turun dan kita mengeksplor yang lain lagi. Ayo, come on. Ini adalah salah satu bangkai kereta api pada tahun pembuatan 1908. Ayo ngaku, di tahun segitu kalian udah pada bisa ngapain? Kereta ini dibuat oleh arsitek Borsig Berlin pada tahun 1908. Nah, mari saya spill untuk bagian dalam kereta api tersebut.
Nah, ya untuk penampakan kurang lebih seperti ini. Sebagian sudah banyak yang karatan, mengingat umurnya yang sudah tidak muda lagi. Oke, selanjutnya kita geser ke tamannya ya guys. Taman ini merupakan hasil renovasi dari Tasikmadu ya guys. Ini diberi taman dan juga ada bangunan baru dengan nuansa baru juga karena hasil renovasi yang terbaru pembukaan 2026 ini guys. Di samping monumen taman tadi, itu juga ada bangunan baru lagi guys. Jadi ini full renovasi terbarunya The Tasikmadu Heritage ya guys ya. Dan ada gazebo-gazebo buat pengunjung bisa duduk dan makan atau beristirahat di sini guys. Gazebo pun juga bernuansa soft ya, lembut, dan semuanya ini baru. Dan di sini juga terdapat aula atau gedung yang bisa disewa untuk acara-acara penting, meliputi acara pernikahan ataupun acara penting yang lainnya, dengan luas yang cukup menurut saya. Nah, di dekat gedung juga terdapat satu kepala kereta api dengan kondisi yang sudah direnovasi ulang, mungkin agar terlihat lebih bagus dan menarik kali ya. Nah, di sini Pak Su naik kereta, tetapi aku tidak bisa naik kereta sehingga aku di bawah saja. Ya, beginilah, ternyata gede banget guys keretanya. Tapi seru. Uhuhui. Nah, di sini itu dulunya tempat kolam renang anak ya guys ya. Namun saat ini belum bisa direnovasi, masih menunggu renovasi tahap 2 ya guys. Jadi di sini aku datang untuk melihat bagaimana kondisinya. Ternyata kondisinya sudah banyak semak belukar ya guys, dan banyak keramik-keramik yang sudah pecah. Dan juga banyak sekali binatang-binatang kayak kadal seperti itu ya guys. Jadi masih menunggu renovasi kolam renang anak juga ya guys. Di sini banyak sekali lumut-lumut ya guys. Dan di sini juga ada warung makan yang mungkin kelak jadi warung makan ya guys ya. Terus di sini juga ada patung kodok yang dulunya itu patungnya itu buat hiasan, dan ini juga patung kodok yang dulunya ada air mancurnya ya guys. Nah, ini itu adalah tempat prosotan guys. Jadi kalau anak-anak itu kan sukanya prosotan langsung masuk ke dalam kolam guys. Nah, ini bentuknya seperti topi atau gurita ya guys ya. Dan ini prosotannya ada warna-warninya, jadi cantik. Di sini adalah tempat ganti baju setelah berenang guys.
Nah, di sini terdapat tempat untuk mencuci tangan atau wastafel dan juga tempat duduk untuk bersantai di sekitaran taman. Namun yang saya sayangkan untuk tempat sampah belum banyak, hanya terdapat di beberapa titik spot saja. Di sini juga terdapat aula yang posisinya berada di tengah-tengah taman. Di sini dulunya adalah tempat kolam renang orang dewasa yang lokasinya bersebelahan dengan tempat terapi ikan yang dulu seingat saya untuk biaya masuk ke wahana ini sebesar Rp15.000. Oh iya, disclaimer ya guys, untuk tempat-tempat yang terlihat terbengkalai tadi adalah tempat-tempat yang belum direnovasi atau menunggu renovasi tahap 2. Yang sempat saya tanyakan pada petugas tadi yang katanya menunggu info dari dinas kabupaten. Di sini itu ada kereta yang baru setai untuk menunggu penumpang. Ada ciwi-ciwi nih yang dada-dada. Mungkin ada yang mau titip salam. Menun turun tentu udan, tetap turun tentu jadian. Oke, siap. Di sini juga ada bangkai kereta api pada masa Belanda dulu ya guys. Terus di sampingnya ini ada tulisan kolam perahu. Tetapi sama, di sini kolam perahunya masih terbengkalai dan masih acak adul ya guys. Jadi masih menunggu proses renovasi tahap 2. Kereta tebu temanten, lebih tepatnya tradisi manten tebu, adalah ritual adat yang dilakukan masyarakat di Jawa, khususnya di lingkungan pabrik gula, sebagai simbol dimulainya musim giling tebu. Tebu yang telah dihias layaknya pengantin diarak menggunakan lori atau kereta tebu atau diusung, seringkali diiringi musik gending Jawa dan barongan menuju mesin giling. Di sini juga terdapat bekas gerbong yang dulu dipakai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro keempat pada saat mengunjungi pabrik gula Tasikmadu kala itu. Terdapat pula peninggalan bendi yang dipakai Kanjeng Mangkunegoro keempat waktu mengunjungi kebun tebu. Peninggalan-peninggalan tersebut adalah sebagai bukti bahwa Kasunanan Surakarta ikut andil dan berkontribusi dalam berdirinya pabrik gula Tasikmadu ini. Akhirnya kita selesai guys. Ikuti terus ya diary kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen kalau mau ya, dan share video ini kalau bermanfaat. Dadah, bye-bye.